Reptilia seperti ular, kadal, cicak, tokek, kura-kura, buaya, dan hewan melata lainnya seringkali terlihat berdiam diri di pohon, aspal, bebatuan, dan tempat lain yang terpapar sinar mentari pagi. Kegiatan ini disebut dengan basking atau berjemur. Sama seperti kita manusia yang suka berjemur di pantai. Bule doang sih, kalian kan sudah hitam. Oke. Sinar matahari pagi memiliki banyak manfaat bagi manusia. Matahari pagi berperan merubah provitamin D menjadi vitamin D, mencegah penyakit kulit, mengurangi depresi, dan lain-lain. Namun bagi seekor buaya dan reptil yang lain, sinar matahari pagi juga dimanfaatkan untuk menaikkan suhu tubuhnya. Berdasarkan kemampuan termoregulasi atau kemampuan mengatur suhu tubuhnya, reptil bersama dengan jenis ikan dan amfibi merupakan kelompok hewan poikilotherm atau kelompok hewan berdarah dingin. Sedangkan kelompok aves, unggas, dan mamalia termasuk kelompok hewan hemoitherm atau kelompok hewan berdarah panas. Hewan berdarah dingin tidak memiliki kemampuan untuk menghangatkan tubuhnya sendiri. Mekanisme regulasi suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, mereka menjemur diri mereka di bawah sinar matahari. Suhu tubuh yang meningkat pada titik tertentu akan memicu dimulainya fase metabolisme tubuhnya. Dengan begini, makanan yang sudah dimakan akan mampu dikonversi menjadi energi. Terkadang reptilia juga bisa memanfaatkan hangatnya aspal atau pasir gurun di malam hari. Mereka kadang nampak berdiam di aspal atau di pasir gurun saat matahari terbenam untuk menghangatkan tubuhnya. Suhu dingin yang konstan dapat mengakibatkan proses metabolisme reptil menjadi lambat. Hal ini bisa berakibat fatal bagi reptil karena denyut jantung akan melambat. Pada kecepatan denyut jantung tertentu, otak reptilia tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup, sehingga dapat menyebabkan kematian batang otak dan gagal jantung. Seperti fenomena yang terjadi di Florida, Amerika Serikat pada bulan Januari lalu. Fenomena hujan iguana mengagetkan warga sekitar. Iguana yang bertengger di pepohonan mengalami kedinginan akibat musim dingin yang melanda wilayah tersebut. Karena ketidakmampuan tubuhnya menyesuaikan diri dengan suhu lingkungan, metabolisme iguana menjadi lambat sehingga tidak mampu lagi mencengkram dahan dan ranting pepohonan. Otoritas setempat memerintahkan warganya untuk menghindari lokasi pepohonan yang sering dihuni oleh para iguana. Suhu lingkungan berperan besar tidak hanya untuk menjalankan proses metabolisme bagi hewan melata ini. Contohnya penyu. Sebelum penyu bertelur, mereka biasanya menggali pasir dan mengubur telur-telurnya di dalam galian pasir yang mereka buat. Uniknya, suhu lingkungan akan menentukan jenis kelamin dari tukik atau anak penyu yang lahir. Idealnya, suhu lingkungan yang dibutuhkan telur penyu untuk menetas adalah sekitar 29 derajat Celcius. Apabila suhu lingkungan lebih rendah dari suhu tersebut, maka anak penyu akan terlahir jantan. Namun, jika suhu lingkungan lebih hangat dari suhu tersebut, maka anak penyu akan terlahir sebagai betina. Dengan demikian, semakin tingginya suhu bumi akibat pemanasan global, maka muncul ancaman baru yaitu populasi penyu jantan yang semakin langka jika dibandingkan dengan penyu betina. Nah, wahai para jomblo yang gak laku-laku, apakah kalian tertarik? Buat kamu yang hobi memelihara reptil, wajib hukumnya untuk menjemur hewan peliharaan kamu di bawah sinar matahari pagi pada sekitar pukul 7 hingga 9 pagi selama 15 hingga 30 menit. Jangan lupa untuk memberikan basking spot dan lampu di dalam kandang untuk tetap menghangatkan suhu tubuhnya.